kopi kok iki kok. Mulai kopine monggo iki mlebu wae. Ya, kopine iki. Kopi kono terus Buah. kopine iki duwe ngangkat iki. Oh, ngono. Ikine wae napa niku? Wis kowe iki lah. Iki ya siji-siji ra apa. Wis gelas sesuk. Anu mawon ra wis. Ngobrol biasa kula ngecongi monggo niki kopine ngono. Nah, wonten. Siap. Kang Nadib nganu jimat Kalimasada ki Pak Kang Nadib nak menawa wau mboten kena. Ya, dimulai jimat Kalimasada. Bon. Begini Pak Nadif tentang jimat Kalimasada tadi menjadi jimat pusaka yang sangat ampuh sekali. Nah, itu di situ memang ada sesuatu apa ya, bisa dikatakan Sunan Kalijogo menggunakan metode yang sungguh bagi saya pribadi sungguh luar biasa sekali dengan menggunakan istilah jimat Kalimasada. Nah, mungkin jenengan bisa eksplor lagi lah tentang jimat Kalimasada tadi. Oke. Jadi memang Wali Songo Susun Sunan Kalijogo itu luar biasa kreatifnya. Beliau mencari peluang selah caranya itu. Selah gimana dia bisa berdakwah sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Hanya dengan kemampuan dia dalam mendalang, dia membuat cerita dan tidak hanya cerita, itu juga kemudian disimbolisasikan dalam sebuah ritual penyucian. Jadi ketika di akhir tahun itu tadi kita diajarkan untuk melakukan introspeksi diri, di muhasabah dalam rangka kegiatan besar Idul Adha. Di akhir tahun itu kita melakukan introspeksi diri, bagaimana dengan perilaku kita. Perilakunya apa? Dibahasakan dalam bentuk ageman. Baju ageman Ontokusumo. Ageman itu adalah wujud dari perilaku. Maka dalam setahun itu kita sudah melakukan kebaikan, perilaku kita sudah baik atau tidak. Kalau perilakunya belum baik ya kita harus melakukan perbaikan. Jadi dengan simbolisasi juga nantinya, yaitu dengan melakukan merendam, membersihkan diri, padusan. Ada yang padusan, ada yang berendam. Intinya membersihkan diri, Mensucikan diri. Oh, berarti pada momentum Syawal ini apa ya? Bisa dikatakan sebagai ajang untuk mawas merenungi kembali terutama keimanan tadi. besar, Bukan Syawal. Bulan besar ya. bulan akhir menuju. Untuk bahasa intelektual apa ya? Internalisasi ngoten, penghayatan terhadap keimanan bisa dikatakan seperti itu. Niki ngopi ya. Ngopi. Tapi luar biasa, wong becak wae ngerti internalisasi. Aku niki tak ngerti. Kalau niku tak ngerti yang becak ngoten niku kula sedih. Kok yo kemaki temen tukang becak. Bos becak dah. Oh, jenengan anu mawon daftar DPR tahun ngarep. Nggih. Mboten. Ngoten nggih. Mboten. Mari kula kayak dana. Jadi kopine pundi? Nah niku lho. Ampun. Kopi kopi ya. Lah yo jagung karo tukang becak ora karo ngopi ya. Ngopi riyen monggo Gus. Ya. Nggih. Selain ageman juga tadi jenengan sebut jimat Kalimasada. Jimat itu siji sing dimat-mat, kudu sing dijogo. Siji kudu sing dijogo selawase. Iku Kalimasada. Itu adalah pusaka yang paling kuat Ya. di bumi. Itu dalam cerita pewayangannya. Itu juga di kegiatan berbesar jadi jamas dibersihkan. Jadi
pemahaman keagamaan dalam kerangka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah itu kembali harus ditengok lagi apakah masih seperti yang seharusnya atau sudah tergeser, tergerus keimanan kita dan ketakwaan. Itu. Satu lagi, dalam kegiatan grebek besar itu pasti ada kirab gunungan. Kirab gunungan itu isinya ya, selain tumpeng besar juga ada gunungan yang isinya hasil bumi gitu. Buah-buahan, sayur-sayuran ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Itu adalah wujud rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Sang Hyang Widi. Tapi bentuknya kok gunungan gitu. Ada mungkin ada filosofinya. Itu gunungan itu adaptasi dari kegiatan lama Jawa. Dalam Hindu terutama ya. Hindu itu selalu ada di Bali Gulungan sih. Jadi itulah terdiknya, kreatifnya Wali Songo. Jadi dia tidak membuang yang sudah ada, tapi memodifikasi. Gunungannya tetap gunungan itu suatu pengejawantahan dari rasa syukur, bergembira karena telah diberikan banyak kenikmatan oleh Tuhan. Dia mewujudkannya dalam gunungan untuk dibagi-bagikan kepada sesama. Oh, berarti ngeten ya. Kan semisal di pengawasan itu kan sering kali kita mendengar itu bahwa pertama kali marilah kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, langkung-langkung nikmat iman wal Islam. Dan niki dari penjelasan sampean niku kula tangkep niku karena kenikmatan Gusti Allah mengasih kita iman, ngekeki awake dhewe ageman sing bener-bener untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Lah terus bentuk gunungan itu sebagai wujud simbolisasi rasa syukur atas itu atau gimana? Iya, kira-kira bisa seperti itu. Dan saya kira itu sebenarnya lebih luas lagi mungkin yang diinginkan oleh para ulama. Ya, tapi nak mengacu pada acara grebek besar, ada macam gunungan tadi kan jenengan niku menjelaskan tentang bahwa ada kalimat sodo tadi, terus ada gunungan. Itu kan kalimat sodo salah satu jimat yang paling ampuh sekali. Walah anak-anak seteko. Anak-anak seteko. Terus lanjut ya mungkin jenengan Gus tentang gunungan tadi. Nah itu dari penjelasannya Pak Yai Nadif tadi, nak kulo mendapatkan pemahaman baru tentang adanya gunungan itu adalah wujud syukur karena apa? Mempunyai jimat yang sangat sakti, yaitu jimat kalimat kalimat syahada. Nah itu jimat itu dalam Islam itu kan syahadat. Nah itu kan salah satu nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Gitu. Nah, jadi gunungan itu memang kaitannya dengan simbol. Gunung itu simbol dari kekuatan alam. Alam itu sudah memberi banyak kenikmatan. Allah itu menciptakan alam raya ini antara lain gunung. Gunung itu kalau bisa dibilang itu simbol kekuatan yang menyeimbangkan bumi. Ada yang kenapa bumi ini bisa kuat, tidak bergerak, tidak oleng ya karena ada gunung. Nah, dari situ juga akhirnya ya paku buah. Akhirnya alam itu menjadi subur.
ketika gunung meletus kemudian lahar keluar segala macam itu ada banyak pergantian ekosistem dan sebagainya, itu tanah menjadi subur antara lain. Di samping juga bahan materialnya juga banyak yang keluar, emas, perak dan sebagainya. Nah, ketika manusia bisa manfaatkan itu, akhirnya bisa hidup terus menerus, bisa kenikmatan yang besar itu kan kenikmatan yang orang itu sudah Islam terus makmur. Nah, kenikmatan kemakmuran itu akhirnya terwujud oleh gunung itu. Banyak hasil-hasil bumi itu disyukuri di situ, nanti dinikmati bersama kan, bukan dibuang, dinikmati bersama akhirnya. Doakan oleh wali-wali pada waktu itu, sampai sekarang ulama-ulama itu doakan nanti yang makan itu ikut keberkahan di situ, agar berkah itu terus menerus berarti dan mengingatkan terus bahwa harus bersyukur kan begitu. Masa kok apa ngedi? iya, dalam logika gunung itu berarti dari tadi ya, dari sebuah musibah letusan itu mengakibatkan terus tanah-tanah menjadi subur, dan itu istilahnya berkah dari gunung. Ngoten niku Bukan musibah itu ya, alam musibah aja, ya? peristiwa alam aja. peristiwa alam ngoten ya. Itu keseimbangan. Keseimbangan. Bukan musibah. Oke, Malah kalau saya tangkap gini, iman tadi sudah disimbolisasikan dengan jimat kalimat syahadat. Terus untuk mensyukuri jimat kalimat syahadat tadi dengan acara gunungan dari penjelasan dari Gus Haikal itu kenikmatan, berupa kenikmatan dari Tuhan, dari alam semesta. Ya ini bisa dinamakan keberkahan iman tadi, keberkahan dari jimat kalimat syahadat tadi. Baik makmur dohirnya maupun batinnya. Kira-kira seperti itu enggak? Kira-kira. Iya. Iya. Makmur batinnya dengan tetap megang jimat kalimat syahadat. Iya. Makmur dohirnya yang kelihatan ini dengan banyaknya kenikmatan alam yang bisa dinikmati. Berarti nak kita flashback ke pertama kali Kanjeng Nabi itu ya nanti waktu membangun Masjid Madinah itu kan beliau kayaknya kira modalnya cuma berapa ya, 10 dinar kalau nggak salah, tapi dari modal 10 dinar kok bisa menjadi masjid yang yo bisa dikatakan itu malah apa ya, lebih dari yang di modal tadi, sampai jadi itu keberkahan iman nih, sehingga gunungan tadi dikaitkan dengan gunungan sekarang ini itu ternyata dari jimat kalimat syahadat, semisal jimat itu dipegang oleh orang-orang Islam dengan tenanan, sing bener-bener tadi bahasanya wong becak ya internalisasi ya, itu nanti akan menumbuhkan apa, keberkahan iman itu ya, keberkahan yang berwujud gunung tadi. tapi ngeten kan, kula niki curiga kali panjenengan. Repot. Kelas itu kan becak kok takoke kok aneh-aneh tekan Kanjeng Nabi niku matuk mboten. Lu matuk ra? Matuk nggih. Lu matuk ra? Oh, tak matuk dipun dijawab oleh Pak. Lho niki becak ini kan profesi. Ning 15 tahun ning ponpes ya. Nah, rumasane kula tak wong kula niki beto kopi, jajaran ngoten iki pantese nggih salah-salah ngeten lho. Lah tukang becak kaya bener takone kok aneh-aneh, Kanjeng Nabi niku pun pas napa dhewe ngoten. Kula niku kadang bingung ngoten. Alah, nak soal pas ora pas iki soal nganu Kang Erdi. Pas babang ngono. Lho, kuwatir iki membo-membo. Nah, niku lho kula ajeng ngomong niku Mboten. sejatine tukang becak niki sinten niku. Kok sejati? Sebetulnya enten sing sejati. Males ngomong. Iya, betul enten sing sejati. Lah iki ra tutuk-tutuk nek niki. Nggih, niki make iso uga niki sing kaya ning TV-TV nyamar niki. Niki ayo sapa niki? Ayo. Preng-prengan niku. Betul. Nah, kembali lagi ke tadi, memang apa ya, kita melihat tadi tradisi yang diwariskan begitu apa ya, konsepnya begitu matang sekali, tapi sekarang ini kayak tradisi itu mulai ditinggalkan. Padahal kan kalau kita selami itu kan budaya yang bagus, yang patut kita uri-uri. Tapi bergeser sekarang kita diperlihatkan itu kok semakin terkikis itu bagaimana untuk mengatasi itu. Ini nanti bahkan itu dianggap
dianggap wis ngikuti orang-orang wis ora Islam lah, koyo wayangan, koyo jimat Kalimasada itu kan sekarang nggak populer. Ini kebudayaan yang seperti itu, yang adiluhung seperti itu memang sekarang sudah gimana ya, di satu sisi dianggap menyalahi, di satu sisi lain dianggap tidak dibutuhkan. Apa kira penting? Rokok Gus, nggak mang aku dewe sing rokok. Olah ngrokok jenengan anu mboten enten cukene dadine mboten saged di Ora tak kok iki. nah Monggo. Gitu Lur. Jadi hari ini memang kita semua masyarakat bahkan mungkin sedunia itu diposisikan untuk semakin jauh dari pemahaman, dari cara-cara kehidupan, dari kebudayaan-kebudayaan yang lekat dengan keimanan kita. Memang itu sudah dibikin seperti itu. Itulah cobaan untuk kita sebetulnya. Namanya materialisme. Ya. Dengan pengen motor, iya cukup bawa KTP. Saya material pikiran gua toko bangunan. Nah, Itu repot itu. pengen HP, niku mah cukup bawa KTP. iya. Terus sebegitu mudahnya. Nggih. Lah apa ndonga suwe-suwe KTP wis jadi. Nah, Ora iso bayar, gak katanya meneh. Kalau sakit tinggal ngurusin surat. Nah, sudah gitu aja pokoknya. jadi dia dibikin enggak ada butuh, enggak penting. Bahkan nilai-nilai yang diajarkan sebenarnya terkonsep betul, terkonsep. Bahkan gunungan yang tadi kita bicarakan itu yang menciptakan Sunan Kalijogo itu di pewayangannya, di wayang kulitnya. Itu kan dibikin gunungan itu. Gitu? Nggih. Bentuknya gunung, ada pohonnya, Iya. beringin dan sebagainya, ada ularnya, ada singanya. Jadi itu sebetulnya apa yang ingin disampaikan para wali itu sudah terkonsep, bisa dimainkan di wayang, bisa disampaikan lewat kegiatan gelar kebudayaan, bisa disampaikan lagi di tempat-tempat yang lain. Dia sudah menyiapkan apa yang harus disampaikan di setiap momentum yang berbeda. Fleksibel, Sangat fleksibel. Tapi kan bangga sering terjadi gini. Nah, kalau mendengar ini ya nanti, nah kanjeng Sunan Kalijogo dikasih umur yang panjang, itu ya pasti nanti ada istilahnya apa? Ya tidak seperti itu lagi, langsung diperbaiki ke Islami Jawanya hilang gitu. Nah terus memang dalam akal saya cuma tak batin itu ya. Oh, masa Sunan Kalijogo kan udah terus, wah aku nemen sih aku. Tapi nak kita kembali lagi ke konsep yang dibangun tadi, yang dipakai, metode yang dibawa Kanjeng Sunan itu saya rasa itu memang sangat jenius sekali. Tapi sekarang itu loh Gus, sekarang kayak kok itu kok terpinggirkan, tersisihkan gitu. Malah lebih suka dengan istilah ulama ngoten niku lho. Terus berbau Arab ngoten. Ya, itu pripun kok bisa terjadi seperti itu. Dan waduh keganggu iki. Jadi sebenarnya gini, kalau Wali Songo para ulama itu sebetulnya konsisten dalam menjaga akidah, dalam menjaga masyarakat agar tetap dekat dengan ajaran-ajaran. Cuman kan kehidupan ini tidak hanya urusan masyarakat dengan ulama. Kan ada umaro yang kental dengan dunia politik, kepentingan. Distorsinya itu di situ. Bahkan akhirnya yang namanya ulama menjadi terseret di dunia kepolitikan. Berarti gini, Semakin terdistorsi. makanya saya sering lah dengar umaro dengan ulama itu berikan dua mata apa uang, sisi mata uang. Lah umatnya kini ndi ngono lho. Iku lho. Ya itulah kondisi saat ini. Terdistorsi Iya, boleh. saat ini semua niku kan susah untuk membedakan mana yang dari hati, mana yang apa ya bahasanya gitu. Ya seperti itu. Makanya tenang. Pada saat sekarang ini
ya kepentingan pribadi itu yang penting betul. Saya ngasih gambaran ya. Ibarat sebuah perusahaan, kalau katakanlah Islam ini sebagai apa namanya dalam tanda petik itu diasosiasikan atau dianalogikan sebuah perusahaan, itu Wali Songo itu seperti komisaris lah, stakeholder. Artinya Islam itu produk. Nah, produk ini sekarang itu sebenarnya ya sukses karena produk ini yang marketingnya sampai 90% atau 80% lebih lah penduduk Indonesia. Yang itu mayoritas ya juga ahli sunnah wal jamaah, yang itu pengikut Wali Songo lah. Artinya sebenarnya ini sukses. Cuma memang kesini itu banyak hal-hal baru yang itu butuh penyesuaian. Ya sesuatu yang lama pasti butuh penyesuaian kan. Sunan Kalijogo juga dulu sebenarnya kebebasan juga nggak ada kan, gitu. Itu sebuah penyesuaian juga dari yang lalu-lalu, kebudayaan yang sudah ada kan begitu. Nah ini sekarang bagaimana yang sekarang ini bisa menyesuaikan keadaan sekarang. Nah kalau mau bisa ramai lagi ya tadi kerjasama antara ulama, umaro dan umatnya itu bisa sinkron, akhirnya kan bisa ramai lagi kalau nanti bisa ada gelombang yang sama, frekuensi yang sama, bisa ramai. Tapi untuk sebagai sebuah perusahaan ini sudah sesuatu yang sukses karena bisa dibilang penjajah itu 350 tahun itu berusaha merubah akidah. Tapi Wali Songo itu paling Demak itu 50 tahun kurang lebih lah. Tapi sampai sekarang Islam itu bertahan. Dari 350 sama 50 tahun itu jauh. Harusnya kalau mau hitung-hitungan akal itu 350 tahun dijajah kalau Kristen ini udah di Kristen kabeh. Harusnya nyatanya juga alhamdulillah. Berarti kita masih hutang istilahnya dengan agama ini. Kita hutang dengan Gusti Allah, kita hutang dengan umat, kita hutang dengan istri, kita hutang dengan anak seperti itu. Dan hutang kita perlu kita selesaikan agar ada pergerakan itu untuk kembali lagi ke tadi PR lah, bukan hutang. PR bersama lah, pekerjaan rumah bersama. Kalau hutang itu harus dibayar. Ya karena tadi jimat kalimah sodo. Nah bagi kula lho Gus, itu sebuah ikrar, sebuah baiat, sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian saya semisal dengan Gusti Allah itu loh. Dan perjanjian itu kita seperti ini kan ada istilahnya hubungan biarpun bukan satu darah karena kita iman, ada hubungan seperimanan gitu. kalau satu darah nggak bisa nikah. Dan iman itu kan harus dibuktikan, harus ada tujuan. Tujuannya apa? Nah dalam Islam kan konsepnya kan jihad fisabilillah itu Gus. Mastatoktum apa itu Gus? semampunya. Iya, semampunya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Cuma kan kalau urusannya dengan masyarakat itu kita ada apa namanya orang-orang yang berkompeten di situlah, artinya ada kalau bicara Demak ya sudah ada banyak dinas-dinasnya, ada ini. Cuma kalau mau bersama dengan masyarakat satu ya tidak akan luntur lah. Minimal itu eksis. Kalaupun sepi, ya itu sudah resiko peradaban. Kita perlu kreativitas lagi berarti. Perlu penyesuaian lagi. Tapi kan gini Gus, tadi kembali lagi ke gunungan tadi. Gunungan itu kan menurut saya tadi semacam keberkahan iman lah. Karena apa? Karena di bulan-bulan apa ini dodo besar itu tadi ada istilah jimat kalimah syahadat, sehingga dari wong nak wis beriman tenanan dia pasti akan berjihad di antah bahasa Al-Qur'annya kan di amwalihim wa anfusihim. Nah terus Yai Nadif tadi iki sangat menarik tadi tentang apa itu sekarang meh tuku HP tok wae nggo kabeh. Itu pasti ada kaitannya dengan keimanan kita selama ini.
ada kaitannya dengan takdir, kode dari Allah, rukun iman yang keenam itu. Kenapa selama ini keberkahannya kok berkurang? Gumune saiki ora tau dicuci. Ora tau dicuci, kalimat syahadat ya ora tau disukeni. Nah, sehingga apa? Luntur keimanan. Keyakinannya terhadap Allah bahwa Allah itu sing pengen apa? Motor. Pengen apa? HP. Kerja. Allah bakal maringi. Kalah karo KPP tak pasang, tak pasrahke engko ngangsur. Jadi pengen iki instan. Hari ini yang namanya kesabaran ku susah buat orang-orang kebanyakan susah. Angel tenan. Jadi kepingine entuk dhisik engko urusan buri. Mestine konsepnya iku nek ya sabar. Ditabung sithik-sithik engko nembe ditumbaske. Iku jenenge rezeki barokah. Soalnya apa gak bakal hilang. Nek awake dhewe sudah terkena yang namanya riba, itu kan seperti dibelenggu. Seperti dibelenggu. Asline regane meng 1000, jadi kudu bayar 2000 bahkan lebih. Jeratan-jeratan itulah yang hari ini tuh yang kita alami. Ayo, berarti jeratan-jeratan seperti itu kan selama ini kita dipertontonkan dengan manusia-manusia yang tidak menerima takdir. Nah, makanya dalam bahasa apa itu, bahasa tasawuf sering kita dengar man arafa Terlalu melebar gitu. terlalu melebar, Grebek besarnya jadi rada kabur. malah kabur. Kalau ya maksudnya delekno penumpang ae Gus iki Gus. Iki kesuwen iki ra mangkat-mangkat. Ini soal sejak tadi pada kalimat sodo terus di tumpengan tadi gunungan sehingga ikut iman dan keberkahan iman gitu. Jenengan pun nganggo aplikasi napa dhewe? Pun ngeleh soal ini. Kula pun udah memakai aplikasi sekelas liyane ngoten niku suka becak. Gocak napa-napa mangke. Nggih. Jadi terus ngeleh kok dadine bahasane kok melebar-lebar. Ayo mungkin cukup sekian dulu, matur suwun Yai Nadif, Gus Haikal, pelayan ya. Pelayan rakyat. Yes, matur suwun. Terima kasih, semoga obrolan pada sore hari ini biarpun ngalor ngidul dan terakhirnya juga melebar. Semoga tadi kita tetap bisa mengambil dari hasanah berbuk besar tadi yang ada kalimat sodo, yang ada gunungan tadi. Ngoten. Sekian, terima kasih semuanya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.